Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Nurul Sapika. Saya dari kelas 20B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu teori belajar, yaitu teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah salah satu teori pembelajaran yang paling tua. Meski terdengar kolot dan sudah semakin berkembang menjadi teori-teori baru yang sudah dianggap lebih baik untuk digunakan, teori behavioristik ini pun nyatanya masih banyak digunakan dan diimplementasikan di dunia pendidikan loh. Implementasi teori belajar behavioristik di dalam dunia pendidikan ini terlihat dari beberapa contoh. Misalkan, penerapan hukuman membersihkan halaman bagi siswa yang datang ke sekolah terlambat, terlepas apapun alasan yang mendasarinya. Nah, sekilas teori ini cukup menakutkan karena pendekatan prinsip pemberian hukuman. Akan tetapi, teori ini tak selamanya buruk. Untuk kondisi dan tujuan tertentu, teori ini dianggap merupakan pilihan metode pembelajaran yang tepat dan dianggap mampu menghasilkan output yang diharapkan. Teori belajar behavioristik ini adalah teori pembelajaran yang mengamati dan mempelajari perubahan tingkah laku seseorang sebagai hasil dari pengalaman di masa lalu. Teori ini menekankan bahwa tingkah laku yang ditunjukkan seseorang merupakan akibat dari interaksi antara stimulus dengan respon. Nah, teori ini berkembang dan cenderung mengikuti aliran psikologi belajar, menjadi dasar pengembangan teori pendidikan dan pembelajaran saat ini. Lalu, ciri dari implementasi sukses teori belajar behavioristik ini adalah adanya perubahan perilaku yang ditunjukkan seseorang setelah mengalami kejadian di masa lampau. Perubahan adalah tanda bahwa seseorang telah merespon suatu kejadian dan menjadikannya pembelajaran untuk tidak menggunakan respon yang sama di masa depan, guna menghindari akibat yang pernah dialaminya. Teori ini masih banyak digunakan baik dalam institusi pendidikan Indonesia maupun di dalam implementasi kehidupan sehari-hari. Sebagai contohnya itu, yang pertama ada pendisiplinan murid yang tidak mengerjakan pekerjaan rumah dengan mengurangi poin perilakunya yang menjadi pertimbangan pemberian nilai akhir atau nilai raport. Lalu yang kedua ada ketika terlambat datang kerja, maka seorang pekerja kantoran bisa mendapatkan sanksi mulai dari teguran sampai surat peringatan. Lalu yang ketiga ada polisi yang memberikan surat tilang pada pengendara kendaraan yang tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, seperti menyalip ketika marka jalan berupa garis lurus atau ketika mengendarai motor tanpa menggunakan helm. Lalu yang keempat, sanksi sosial berupa pengucilan terhadap masyarakat yang dianggap telah bertindak menyeleweng dari budaya dan norma sosial yang berlaku di suatu tempat tertentu. Dan perlu ditekankan kembali bahwa teori belajar behavioristik ini tidak hanya mencakup dunia pendidikan saja, tetapi juga di dalam kehidupan sehari-hari. Kita melakukan pembelajaran bukan hanya di sekolah saja ya, tetapi juga di lingkungan keluarga dan masyarakat. Maka dari itu, teori ini berhasil diimplementasikan pada hampir semua lini kehidupan bermasyarakat. Meski sebagian besar implementasi ini tak jauh dari institusi pendidikan. Teori behavioristik ini mempunyai prinsip yang merupakan pernyataan fundamental yang kemudian dijadikan pedoman berpikir dan bertindak. Contoh prinsip ini adalah seorang gubernur yang berintegritas adalah orang yang secara jujur menjalankan fungsinya sebagai pemimpin daerah, bekerja untuk membenahi kerusakan, menghindari perilaku tak jujur seperti korupsi dan kerjasama ilegal, sekaligus sebagai pemimpin yang bisa memberikan contoh tersebut kepada bawahan maupun masyarakat yang dipimpinnya secara nyata, bukan bualan belaka. Nah, prinsip ini tidak hanya dimiliki oleh manusia, tetapi juga pada teori prinsip tidak hanya dimiliki oleh manusia saja, tetapi juga teori ini. Nah, pada teori behavioristik ini ada beberapa prinsip yang mencirikan teori kuno ini, yaitu reinforcement and punishment, primary and secondary reinforcement, schedules of reinforcement, contingency management, stimulus control in operant learning, and the elimination of responses. Teori belajar behavioristik ini dianut dan dipelajari secara mendalam oleh beberapa ahli. Terdapat beberapa ahli yang menjadi tokoh di dalam teori ini.
dan setiap tokoh memiliki pendapat berdasarkan pemahamannya masing-masing. Di samping itu, mereka memiliki penilaian yang berbeda-beda. Nah, beberapa ahli yang menjadi tokoh di dalam teori ini ada Erwin Lee Thorndike, Ivan Petrovich Pavlov, Burrhus Frederick Skinner, Robert Gage, Albert Bandura. Nah, yang pertama itu ada Erwin Lee Thorndike yang merupakan psikolog berkebangsaan Amerika yang dikenal menghabiskan hampir seluruh karirnya di Columbia University. Karena yang diciptakannya di dalam bidang psikologi, perbandingan dan proses pembelajaran akhirnya berhasil membuahkan dasar ilmiah dalam psikologi pendidikan modern. Nah, Thorndike ini memiliki pengertian dari teori belajar behavioristik yang dipahaminya sebagai proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus ada rangsangan, contohnya seperti pikiran dan perasaan, sedangkan respon merupakan reaksi yang ditunjukkan akibat adanya stimulus. Perubahan tingkah laku akibat pembelajaran bagi Thorndike ini bisa berupa hal konkret, atau bisa diamati dengan kasat mata, maupun tak konkret. Nah, Thorndike ini dikenal akan percobaannya yang paling fenomenal, yaitu meneliti perilaku pembelajaran oleh kucing. Ia meletakkan kucing yang lapar pada sebuah tempat transparan yang mengurung kucing tersebut dan makanan di luar tempat pengurangan itu. Kucing tersebut diamati melakukan beberapa gerakan untuk mencapai makanan yang dilihatnya dan inilah yang diamati Thorndike. Pada awalnya, kucing berusaha untuk meloncat ke sana kemari guna meraih makanan yang dilihatnya. Sampai akhirnya, kucing tersebut tidak sengaja menyetup knop yang membukakan jalan dari tempat transparan tersebut dan memperbolehkan kucing meraih makanan yang dilihatnya. Percobaan ini dilakukan beberapa kali, hingga kucing secara otomatis melakukan gerakan menyentuh knop untuk membuka jalan agar ia bisa mendapatkan makanan. Dan dari pemahaman tokoh Thorndike ini akhirnya melahirkan beberapa dalil belajar. Antara lain, yang pertama itu ada hukum sebab akibat, yang menunjukkan kuat lemahnya hubungan antara stimulus dengan respon tergantung pada akibat yang ditimbulkan. Yang kedua ada hukum pembiasaan yang menunjukkan bahwa hubungan stimulus dengan respon bisa menjadi kuat ketika dilatih atau diulang. Yang ketiga ada hukum kesiapan yang menyatakan bahwa hubungan antara stimulus dengan respon akan mudah terbentuk jika ada kesiapan dari individu itu. Yang keempat ada hukum reaksi bervariasi, yaitu hukum yang menyatakan bahwa individu melakukan trial and error lebih dahulu untuk menunjukkan macam-macam respon sebelum mendapat respon yang paling tepat. Lalu yang kelima, ada hukum sikap, yaitu hukum yang menyatakan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh keadaan yang ada di dalam diri individu seperti emosi dan psikomotor. Lalu yang keenam, ada hukum aktivitas berat sebelah, yaitu individu memberikan respon pada stimulus tertentu sesuai dengan persepsi terhadap keseluruhan situasi. Lalu yang ketujuh ada hukum respon, yang merupakan pemahaman bahwa individu bisa menyatakan respon tindakan bahkan pada situasi yang belum pernah dialaminya. Lalu yang kedelapan ada hukum perpindahan asosiasi, yaitu proses peralihan situasi lama ke situasi baru dengan cara bertahap, mengurangi unsur situasi lama dan mengenalkan unsur situasi baru. Lalu tokoh selanjutnya adalah Ivan Pavlov yang lebih dikenal dengan julukan Pavlov saja. Ia merupakan fisiolog sekaligus dokter asal Rusia. Pavlov ini terkenal dalam pembahasan teori behavioristik karena percobaannya terhadap anjing. Nah, percobaan ini dilakukan dengan memperlihatkan makanan pada anjing. Anjing tersebut kemudian mengeluarkan air liur yang merupakan stimulus alami dan diasosiasikan dengan keinginan akan makanan tersebut. Percobaan ini dilanjutkan dengan membunyikan lonceng untuk memanggil anjing yang kemudian akan diperlihatkan makanan. Pada akhirnya, anjing akan menangkap pembelajaran bahwa lonceng memiliki keterkaitan dengan makanan, sehingga ketika Pavlov mencoba membunyikan lonceng yang awalnya digunakan untuk memanggil anjing tersebut, secara otomatis anjing tersebut sudah menanggapi dengan mengeluarkan air liur. Dan hasil eksperimen Pavlov ini akhirnya melahirkan beberapa hukum pembelajaran. Yang pertama ada hukum pembiasaan yang dituntut. Hukum ini menjelaskan bahwa jika ada dua macam stimulus yang diberikan secara bersama-sama, salah satunya merupakan reinforcer, maka gerakan refleks pada stimulus lainnya juga meningkat.
Lalu yang kedua ada hukum pemusnahan yang dituntut. Hukum ini memaparkan jika refleks yang diperkuat melalui respondent conditioning diberikan kembali tanpa adanya reinforcer, maka kekuatannya akan melemah. Lalu yang ketiga ada Burrhus Skinner yang merupakan seorang psikolog dari Amerika yang terkenal akan aliran behaviorismenya. Nah, Skinner ini memiliki pendapat bahwa hubungan antara stimulus dengan respon yang ditunjukkan individu atau subjek terjadi melalui interaksi dengan lingkungan. Respon yang ditunjukkan pun tak seluruhnya merupakan hasil dari rangsangan yang ada, tetapi karena interaksi antara stimulus yang menghasilkan respon, dan respon menghasilkan konsekuensi, yang pada akhirnya konsekuensi akan menghasilkan atau memunculkan perilaku. Nah, Skinner dalam teori behavioristik ini melahirkan buah pemikiran yang dikenal dengan istilah teori operant conditioning. Teori ini merupakan yang mengungkapkan bahwa tingkah laku yang dilihatkan subjek tak semata-mata merupakan respon terhadap stimulus, tetapi juga tindakan yang disengaja. Skinner menyatakan bahwa pendapatnya ini pribadi seseorang merupakan hasil dari respon terhadap lingkungannya. Dua macam respon tersebut adalah respondent respon, yaitu respon akibat rangsangan tertentu. Contohnya itu pada anjing yang mengeluarkan air liurnya ketika majikannya membawakan makanan untuknya. Lalu yang kedua ada operant response, yaitu respon yang muncul dan semakin berkembang oleh rangsangan tertentu. Contohnya itu seorang anak yang mendapatkan reward ketika ia menjadi juara kelas, maka ia akan semakin giat belajar untuk mempertahankan bahkan menaikkan prestasinya dengan harapan diberikan reward kembali dengan nilai yang sama ataupun lebih tinggi. Tokoh behavioristik selanjutnya adalah Robert Gage. Robert Gage ini dikenal sebagai seorang ahli psikologi pendidikan. Gage memiliki pendapatnya sendiri mengenai istilah belajar, yaitu sebagai proses suatu organisasi atau siswa berubah perilakunya sebagai akibat dari pengalaman yang pernah dialaminya. Belajar adalah proses yang memerlukan waktu untuk dapat melihat perubahannya dari kurang baik menjadi lebih baik. Gage juga berpendapat bahwa pembelajaran adalah periode terjadinya penerimaan informasi yang kemudian diolah dan dihasilkan output dalam bentuk hasil belajar. Nah, tahapan pembelajaran menurut Gage ini dijelaskan dalam beberapa tingkatan. Yang pertama ada motivasi, lalu pemahaman, perolehan, penyimpanan, ingatan kembali, generalisasi, perlakuan, dan umpan balik. Gage juga menyatakan adanya beberapa kategori belajar, di antaranya verbal information, yang merupakan informasi verbal bisa berwujud uraian kata-kata, ulasan maupun penjelasan yang bisa dikomunikasikan menggunakan bahasa baik secara lisan maupun tulisan. Lalu yang kedua, intellectual skill, yaitu kemampuan intelektual yang merupakan kemampuan yang dibutuhkan di dalam aktivitas mental seperti berpikir, menggunakan logika, dan memecahkan masalah. Lalu yang ketiga ada attitude atau perilaku, dan yang keempat ada cognitive strategy. Strategi kognitif merupakan kemampuan internal atau dalam diri seseorang dalam berpikir, memecahkan masalah, hingga mengambil keputusan terkait suatu kejadian. Tokoh selanjutnya ialah Albert Bandura. Albert Bandura ini merupakan ahli di dalam teori belajar behavioristik yang paling muda. Ia adalah seorang psikolog lulusan University of British of Columbia yang kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Iowa dan Universitas Stanford. Dan hingga saat ini, Bandura tercatat sebagai dosen di Universitas Stanford. Albert Bandura cukup terkenal di dalam dunia psikologi pendidikan, terutama dengan teori pembelajaran sosial, yaitu konsep dalam teori behavioristik yang menekankan komponen kognitif, pikiran, pemahaman, dan evaluasi. Nah, teori pembelajaran sosial ini memiliki konsep utama pembelajaran dengan metode pengamatan. Menurut teori ini, perilaku individu bisa timbul karena proses modeling atau tindakan peniruan. Modeling juga dikenal sebagai pembelajaran melalui proses observasi. Pembelajaran ini tidak sekedar melakukan fotokopi pada tindakan yang dilihatnya, tetapi juga menyesuaikan, baik itu mengurangi, menambahi, atau menggeneralisasi dari suatu observasi ke observasi lainnya.
Ada beberapa faktor yang memengaruhi dan menentukan apakah seseorang akan belajar dari situasi. Faktor-faktor tersebut antara lain karakteristik model. Faktor ini menjelaskan kalau manusia lebih mungkin melakukan modeling pada individu, contoh dengan status yang lebih tinggi. Lalu yang kedua, ada karakteristik orang yang mempelajari tersebut. Biasanya adalah mereka yang tidak memiliki status, kemampuan, ataupun kekuatan. Misalnya anak yang mengikuti atau modeling perilaku orang tuanya. Lalu, faktor yang ketiga adalah konsekuensi dari tindakan yang ditiru. Konsekuensi yang semakin besar juga akan semakin menekan untuk melakukan modeling. Nah, teori behavioristik ini dikenal sebagai teori pembelajaran yang paling tua. Teori ini pun tak lepas dari segala kelebihan dan kekurangannya. Beberapa kelebihannya itu yang pertama, sesuai dengan materi pembelajaran. Teori belajar ini dinilai cukup cocok untuk pembelajaran dengan tujuan memiliki kemampuan yang membutuhkan praktik serta pembiasaan yang disiplin. Teori ini membantu individu dalam belajar secara terus-menerus dan berkesinambungan, dengan tujuan mereka bisa menerapkannya sebaik mungkin. Lalu yang kedua ada materi pembelajaran dirancangnya secara khusus. Materi pembelajaran yang diberikan sangat detail, individu yang memiliki niat dan tekad untuk mempelajari sesuatu dengan begitu dalam akan benar-benar terbantu dengan praktik teori belajar behavioristik, karena banyaknya materi yang diberikan. Lalu yang ketiga, membangun konsentrasi individu. Yang keempat, sesuai dengan pemahaman belajar pada anak. Lalu yang terakhir, perubahan belajar menjadi tolak ukur keberhasilan. Nah, hasil dari pembelajaran menggunakan teori belajar ini lebih bisa diamati. Hal ini terjadi karena perubahan menjadi tolak ukur teori belajar behavioristik. Seseorang baru dianggap belajar ketika menghasilkan perilaku yang berbeda akan suatu kejadian yang dialaminya. Dari sisi tenaga pendidik, teori belajar ini juga membuat mereka berlatih diri untuk bersikap lebih jeli dan peka pada kondisi belajar yang dijalankan. Pembelajaran menggunakan teori ini memiliki kelebihan dengan bisa mengendalikan peserta belajar dengan mengganti stimulus alami dengan stimulus tepat, sehingga mendapatkan pengulangan respon yang dikehendakinya. Selain kelebihan, penerapan teori behavioristik ini juga mempunyai kekurangan. Yang pertama, hanya berpusat pada tenaga pendidik. Pembelajaran ini hanya berpusat pada guru atau tenaga pendidik, bukannya pada murid atau individu yang belajar. Hal ini berpotensi membuat individu yang belajar justru kehilangan kemampuan dan kelebihan alaminya seperti berkreasi sesuai dengan pikirannya. Pada tipe peserta belajar tertentu, aplikasi teori belajar ini akan menimbulkan kebosanan dan justru membentuknya sebagai pribadi yang pasif karena hanya terus menerima dan menerima, tanpa dilibatkan untuk berpikir dan mengajukan pendapatnya. Lalu yang kedua, lebih mengutamakan hafalan dibandingkan latihan. Pembelajaran ini mengagungkan cara hafalan. Praktik pembelajaran menggunakan teori behavioristik cenderung menghasilkan metode belajar yang kuno dan kurang efektif. Penyimpangan sedikit saja menimbulkan hukuman. Peserta didik hanya berpikir sempit bahwa teori yang diberikan oleh pendidiknya merupakan yang mutlak, paling baik, paling relevan, dan paling sempurna. Lalu yang ketiga, kaku dan membosankan. Pembelajaran dengan cara ini tergolong tidak kreatif dan menyenangkan. Tidak ada suasana menyenangkan dan yang dibangun untuk menumbuhkan minat belajar peserta didik, kecuali dengan memberikan reward ketika mereka berhasil melakukan hal yang diinginkan. Lalu yang keempat, individu dibentuk menjadi pasif dan tidak inovatif. Hasil dari pembelajaran menggunakan metode ini kebanyakan adalah peserta didik yang pasif dan tidak kreatif. Hal ini dikarenakan selama proses pembelajarannya, ia hanya terus menerima ilmu, bersaing untuk mencapai target, dan terbiasa tertekan dengan pendidiknya, sehingga harus mematuhi hal-hal yang membuatnya terhindar dari hukuman. Hukuman verbal dan fisik menjadi ancaman. Pada akhirnya akan mempengaruhi perkembangan psikologinya, baik dalam lingkup pembelajaran maupun kehidupan sosialnya. Sekian penjelasan saya mengenai teori pembelajaran behavioristik. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum